Bab 90. Kemesraan. Liana. Kedua rubah tua itu tidak mengetahui statusmu. Sejak pembenhan beberapa tahun yang lalu, mereka menyangka kamu telah M***, tetapi sebenarnya mereka telah gagal melakukannya. Sejak kejadian itu, kami menutupi data dirimu, agar mereka menganggap ahli waris papamu tidak ada lagi. Jika dia mengetahui kamu adalah anak kandung kami, sebagai ahli waris pemilik tanah Taman Hijau, mereka akan melakukan segala cara untuk melenyapkanmu. Mama sangat merisaukan hal itu, ucap Yuliana setengah berbisik. Liana, kamu telah dewasa, sudah saatnya Mama mengatakan rahasia besar ini kepadamu. KBS Group adalah perusahaan yang dibangun dari titik keringat, kerja keras papamu. Dia orang pertama merintis perusahaan itu. Setelah beberapa tahun berjalan, aset perusahaan mengalami peningkatan, semakin dikenal para penanam modal. Alhasil, banyak investor ingin menanamkan modal. Namun, karena kepribadian jujur, kebaikannya dimanfaatkan oleh para rekan bisnis. Hingga papamu mengenal Bastian dan Raharja, mereka menawarkan diri untuk bekerja sama, menanam modal dengan syarat sistem bagi hasil atas semua keuntungan yang didapatkan. Saham mereka berdua lebih sedikit. Sementara papamu memiliki saham 60% dari semua aset. Namun, mereka mengkhianati papamu. Diam-diam menggelapkan keuntungan tanpa sepengetahuan papamu. Alih-alih, akhirnya mereka berkelah ingin keluar dari kerjasama itu, dengan alasan perusahaan merugi. Ternyata, mereka telah mengalihkan perhatian para investor agar meninggalkan perusahaan papamu. Tak lama perusahaan mengalami kemunduran. Mereka menyarankan agar papamu menjual seluruh saham kepadanya. Namun, papamu keberatan tidak menyetujui permintaan mereka. Mereka kesal, akhirnya mengatur siasat, lalu menjebak Mama di hotel itu, untuk menandatangani berkas itu. Mama selaku ahli waris papamu memiliki wewenang untuk menandatangani kertas itu. Otomatis papamu telah menyatakan setuju menjual seluruh saham kepadanya. Itulah kesalahan terbesar yang pernah Mama lakukan pada papamu. Mama sendiri tidak bisa memaafkan diri sendiri atas kepedihan itu. Liana terdiam, duduk mematung mendengarkan ulasan panjang ibunya, seakan tidak percaya dengan apa yang barusan didengarnya. Jadi, selama ini, mereka berbahagia di atas penderitaan papaku, menikmati jerih payah kedua orang tuaku. Bisik batin Liana. Dia menarik nafas panjang, mengatur rongga pernapasan agar tetap bernafas dengan normal. Seluruh jari jemari tangan saling meremas. Rio, apakah kau juga terlibat di dalam permainan koto papamu? Tidak tahu mal berdiri angka H di atas hak orang lain. Bisik batinnya. Arwah papamu pasti tidak akan pernah bisa tenang sebelum kebus kan mereka semua terungkap. Sambung Yuliana. Kedua wanita itu saling merangkul, meratapi nasib yang menimpa keluarganya. Ma,
Liana pulang ingin beristirahat dahulu. Gelahnya. Apakah cerita panjang itu melelahkanmu? Canda Yuliana menatap lembut anaknya. Hehem. Liana menjawab dengan senyuman. Mama, meskipun sangat menyaki Asteris kan, Liana senang mendengarkan kisah melelahkan itu, jika hal itu mengurangi beban di pundakmu. Balasnya. Tangan lembut itu memeluk ibunya. Ma. Liana berjanji akan berusaha membalikkan ke kondisi semula. Liana akan merebut perusahaan itu kembali, mengambil hak papa yang telah diram Asteris S-nya. Bisik di dalam batinnya. Yuliana menatap penuh arti, terharu dengan perkataan anaknya. Putri mama adalah gadis yang pintar, cerdas, tidak akan pernah mencelak Asteris dirinya sendiri. Yuliana memahami tatapan anaknya, penuh amarah. Asteris ingin membalas sakit hati Asteris di atas apa yang telah dilakukan keluarga Raharja dan Bastian kepada keluarganya. Dia bangga memiliki anak pemberani, namun di sisi lain dia mencemaskan keselamatan Liana. Liana akan selalu mengingat pesan mama, ucapnya datar, memahami maksud pembicaraan ibunya. Asteris. Halo, Nona muda. Sapa para pelayan. Membuka pintu, mempersilahkan Liana masuk. Reihan. Ini kali keempatnya aku memijakkan kaki di rumahmu. Namun, situasi jauh berbeda. Dahulu pertama kali mendatangi rumah ini aku tidak mengenalimu. Kedua, ketiga karena menganggapmu lelaki istimewa. Namun kedatangan kali ini sebagai adikmu. Hidup ini memang sulit ditebak, pikirnya. Reihan, kenapa kau selalu datang mewarnai jalan hidupku yang kelabu, orang yang selalu mengerti dan memahamiku? Liana melamun sejenak. Refleks, memukul lembut pipinya. Liana, apa yang kamu pikirkan? Jangan berpikir macam-macam. Masa lalu biarlah berlalu, hadapi hidup yang akan datang. Kau tidak memiliki banyak waktu untuk bermalas-malasan. Bisik di dalam hatinya lagi. Liana mendaratkan tubuh di sofa, sejenak memandang sekeliling ruangan. Hehem, Reihan. Apakah selama ini kamu tidak bosan memiliki rumah seluas ini, namun sepi tak berpenghuni? Semoga kamu cepat pulih, kembali beristirahat dengan tenang di rumah ini, bisiknya. Menghela nafas panjang. Tak lama, dia bangkit menyambar remote, menonton televisi. Wartawan dan reporter berlarian menghampiri Nyonya Claudia Bastian dan Tuan Rio Raharja, yang baru saja turun dari mobil mewah. Para bodyguard bersamaan membuka pintu mobil, kemudian terlihat membungkukkan tubuh, memberikan hormat. Wartawan meliput berita di depan pelataran perusahaan, KBS Group. Sepasang pengantin baru itu tersenyum ramah, menyambut hangat para wartawan. Kamera mencuat di depan mereka, di sisi lain tangan saling merangkul. Selamat kepada Tuan Rio Raharja dan Nyonya Claudia Bastian. Pak Rio, sekiranya Anda berkenan, izinkanlah kami memberikan beberapa pertanyaan.
sahut salah seorang wartawan menyodorkan mix ke depan Rio. Silahkan. Apakah planning Bapak ke depannya untuk menjadikan KBS Group semakin maju dan lebih berkembang? Ya, saya akan bekerja lebih gigih lagi, menyusun sistem yang profesional, komitmen, disiplin, menciptakan produk baru, mengerjakan proyek secara selektif, dan tentunya meningkatkan kualitas dalam segala hal. Tak kalah pentingnya membangun sebuah kepercayaan. Tepukan tangan terdengar riuh atas penjelasan singkat dan padat itu. Lalu, apakah rencana Bapak di masa depan bersama istri tercinta, Nona Claudia Bastian? Wajah CEO tiba-tiba berubah kaku, kedua telinga lebar itu memerah. Pernyataan yang terakhir kali sedikit mengusik kenyamanannya. Istri tercinta. Benarkah dia istri tercinta? Di mana saat malam pertama itu, dia menyendiri menghabiskan waktu untuk bermabu asteris mabuan. Tak sedikit pun jari jemari menyentuh asteris tubuh wanita yang berdiri di sampingnya. Refleks, Claudia merangkul lengan Rio, menatap manja, mempertontonkan keromanti asterisan penuh rekayasa. Seharusnya kalian lebih bijak, bagaimana bisa mewawancarai privasi kami di depan publik, lagian kami pasangan pengantin baru, sangat malu menceritakan hal indah itu. Sangat berlebihan jika memamerkan hal itu di depan publik. Yang ada nantinya seluruh wanita di negeri ini akan cemburu kepada kami. Betul kan sayang? Tanyanya. Semprot Claudia menanggapi hal tersebut. Tidak ada respon. Wajah tampan itu datar, ekspresi dingin. Para wartawan terbahak-bahak mendengarkan ulasan Claudia. Pak Rio, Anda sangat beruntung memiliki istri seperti Nona Claudia. Selain pintar, cantik ternyata juga memiliki selera humoris. Ucap salah seorang wartawan. Claudia tersungging angkuh, membusungkan dada, telah menutupi problem pernikahannya. Berhasil menyumbat mulut nyinyi asteris para wartawan. Tanpa kata-kata, Rio membalikkan tubuh meninggalkan pelataran, memasuki perusahaan. Next episode. Apakah yang ada di dalam pikiran Rio? Benarkah wanita itu yang dia cintai untuk melalui perjalanan masa depannya?